Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Tika dengan channel 23026. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang konsep pencatatan dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Mari kita dengar penjelasan saya. Oke. Yang pertama tentang klasifikasi kewajiban jangka panjang tentang utang obligasi. Jadi obligasi itu adalah janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Pada obligasi dapat terjadi adanya agio premium dan juga disagio atau discount. Agio dan disagio merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal. Agio mengurangi biaya bunga dan disagio menambah biaya bunga, sehingga perlu dilakukan yang namanya amortisasi, yaitu dengan garis lurus dan bunga efektif. Oke, jadi penjelasannya itu, guys, utang obligasi itu termasuk kewajiban jangka panjang karena pelunasannya lebih dari 1 tahun. Biasanya itu digunakan untuk pendanaan proyek besar dan ekspansi perusahaan. Oke, jadi penjelasannya itu obligasi adalah surat utang jangka panjang. Agio premium itu harga jual obligasi lebih besar dari nilai nominal dan biaya bunga bakalan berkurang. Kalau disagio itu sebuah diskon. Jadi kalau harga jual obligasi lebih kecil dari nilai nominal, maka biaya bunganya bakalan bertambah. Keduanya diamortisasi atau dibagi rata per periode agar nilai kewajiban tersebut mencerminkan biaya bunga sebenarnya. Yang selanjutnya adalah klasifikasi kewajiban jangka panjang tentang utang hipotek. Jadi utang hipotek itu pada umumnya hampir sama dengan obligasi, tetapi utang hipotek itu tidak memiliki agio ataupun diskonto. Pinjaman utang hipotek itu terutama untuk pembelian tanah dan bangunan umumnya merupakan pinjaman dengan beban bunga tetap dan ditutup pada waktu yang lama. Biaya penutupan hipotek umumnya langsung merupakan beban pada periode tersebut. Penjelasannya, jadi utang hipotek itu pinjaman jangka panjang dengan jaminan aset tetap seperti tanah atau bangunan. Jadi tidak ada agio atau disagio karena nilainya sesuai dengan perjanjian. Terus yang kedua, bunganya itu tetap dan jangka waktunya panjang. Terus yang ketiga, biaya penutupan seperti administrasi, notaris, dan lain-lain itu langsung dicatat sebagai beban. Oke, jika pencatatan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Jadi untuk perpajakan bunga obligasi itu diatur dalam PP 16 tahun 2009, JPMK 85, PMK 03 2011. Menurut peraturan tersebut, yang dimaksud dengan obligasi adalah surat utang atau surat utang negara atau SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Dan bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Jadi pajak atas bunga obligasi itu termasuk PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, artinya itu pajak langsung dipotong dan tidak perlu dihitung ulang di akhir tahun. Obligasi itu bisa diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Kalau pemerintah itu biasanya disebut dengan surat utang negara. Oke, yang selanjutnya adalah pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Itu lanjutan dari yang tadi ya guys. Jadi pemotong wajib pajak memberi bukti pemotongan PPh final atas pasal 4 ayat 2 karena orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan berupa bunga obligasi. Jadi perusahaan atau pihak yang membayar bunga obligasi ini tuh wajib memotong pajak dan memberikan bukti potong ke penerima bunga sebagai tanda telah bayar pajak final. Pelaporan PPh dilakukan dengan menggunakan SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi pajak tersebut dilaporkan secara berkala atau bulanan lewat SPT masa PPh final 4 ayat 2 oleh pemotong pajak. Dan selanjutnya itu pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas saham. Jadi modal saham merupakan bagian dari ekuitas suatu PT yang dikontribusikan
pemilik. Jenis saham dapat meliputi saham preferen, saham biasa ataupun saham preferen. Jadi saham preferen itu memberikan hak lebih kepada pemegang sahamnya berupa pembagian aset terlebih dahulu pada saat likuidasi, pembagian dividen convertible dan dapat ditebus kembali. Oke, jadi saham itu merupakan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Ada dua jenis, ada saham biasa dan saham preferen. Jadi saham biasa itu tidak ada hak istimewa, yang kalau saham preferen itu punya hak lebih, misal dapat dividen duluan, bisa dikonversi ke saham biasa, dan keduanya termasuk ke dalam ekuitas, bukan sebagai bentuk kewajiban ya. Penjualan saham itu umumnya berdasarkan harga pasar. Selisih antara nominal dan harga pasar merupakan agio ataupun disagio atas saham. Jadi maksudnya itu kayak agio itu disebut dengan keuntungan, kalau disagio itu disebut sebagai kerugian. Nah, kalau harga jual saham lebih besar dari nominal, sama dengan mendapatkan agio saham atau tambahan modal. Nah, kalau harga jualnya lebih kecil dari nominal, maka maka disebut dengan disagio saham atau pengurang modal. Agio atau disagio dicatat di bagian ekuitas. Yang selanjutnya, perusahaan itu terkadang membeli kembali sahamnya untuk tujuan tertentu, dan hal ini sering banget terjadi dan sering banget disebut dengan saham perbendaharaan atau treasury stock. Nah, treasury stock itu diperlukan sebagai pengurang jumlah saham yang telah beredar. Nah, untuk tujuan pajaknya itu penerimaan dan pembelian kembali saham oleh perusahaan penerbit dapat dianggap sebagai dividen apabila dalam tahun lampau diperoleh laba atau kelebihan penerimaan di atas harga perolehan. Jadi treasury stock itu saham yang dibeli kembali oleh perusahaan itu sendiri, dicatatnya sebagai pengurang ekuitas. Nah, jika hasil pembelian kembali lebih besar dari nilai perolehannya dan ada laba ditahan, bisa dianggap dividen, sehingga kena PPh final juga. PT akan mendapatkan bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek. Jadi, transaksi jual beli saham di bursa efek itu dikenai PPh final 4 ayat 2. Pajaknya bakalan dipotong langsung oleh perusahaan sekuritas, lalu investor dapat bukti potong tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu apa sih? Jadi obligasi itu surat utang jangka panjang yang memiliki dengan bunga periodik. Bisa ada agio ataupun disagio. Nah, untuk utang hipotek itu merupakan pinjaman jangka panjang dengan jaminan tanah atau bangunan. Terdapat bunga tetap. Nah, kalau PPh 4 ayat 2 atas obligasi itu pajak final atas bunga atau diskonto obligasi. Untuk saham dan ekuitas itu merupakan modal perusahaan. Saham preferen itu punya hak istimewa. Nah, kalau agio atau disagio saham itu merupakan selisih harga jual dan nominal saham. Untuk treasury stock itu merupakan saham yang dibeli kembali, mengurangi ekuitas dan bisa kena pajak dividen. Oke, sekian pembahasan saya pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.